Halo semuanya, perkenalkan nama aku Agripina Winda Maharani dengan NIM K6422004, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 11 Maret. Di sini aku akan menjelaskan terkait apa itu etika serta apa itu moral dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa menunggu waktu lama, inilah penjelasannya. Pancasila sebagai sistem etika. Dalam hal ini, Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dapat disimpulkan Pancasila sebagai etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atau way of life bangsa Indonesia. Yang di dalam etika Pancasila sendiri terkandung ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Lalu, apa itu etika? Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat kebiasaan. Yang dimana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Fungsi dari etika yaitu yang pertama, sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Yang kedua, guna pandangan atau orientasi etis ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk atau pluralisme. Dan yang terakhir, guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Selain memiliki fungsi, etika sendiri memiliki sebuah tujuan, yakni yang pertama, etika bermanfaat sebagai penghubung antar nilai. Yang kedua, etika bermanfaat sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Dan yang ketiga, etika bermanfaat untuk menjadikan individu memiliki sikap kritis. Moral merupakan perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitupun sebaliknya. Setelah mendengar pengertian tersebut, moral sendiri memiliki sebuah fungsi dan tujuan, yakni yang pertama, untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Yang kedua, membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani, karena menjalankan fungsi moral. Dan yang terakhir, moral dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan, sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak. Kita mengetahui pengertian dari etika maupun moral, berikutnya yaitu contoh-contoh pelanggaran etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, contoh pelanggaran etika yakni vandalisme. Vandalisme diartikan sebagai perbuatan merusak dan menghancurkan karya seni dan barang berharga lainnya, atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Vandalisme cukup memberi dampak negatif dalam kehidupan manusia, seperti mengganggu fungsi dari fasilitas umum. Contoh dari vandalisme berupa coretan-coretan terhadap rambu lalu lintas, di mana selain merusak fungsi dari rambu lalu lintas tersebut, juga dapat membahayakan pengguna jalan. Yang kedua, contoh pelanggaran moral, yakni bullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying sendiri memiliki dua dampak, yaitu dampak bagi korban dan juga bagi pelaku. Dampak bagi korban, mereka dapat mengalami depresi, gangguan kecemasan, antisocial personality disorder, bahkan yang paling parah adalah bunuh diri. Dampak bagi pelaku, yakni yang pertama, sering berkelahi dan merusak properti, yang kedua, seks bebas di usia dini, dan yang ketiga, berpotensi menjadi kriminal. Upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran etika dan moral di kehidupan bermasyarakat.
Ada berbagai cara yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi tindakan vandalisme pada remaja, yakni yang pertama, melalui pendekatan keluarga, yang kedua, konseling dan terapi, dan yang terakhir, pemberian sanksi yang tegas. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terbaru, turut mengatur ancaman terhadap pelaku pengeroyokan dan vandalisme atau perusakan barang di muka umum dengan hukuman 5 tahun penjara. Dan yang terakhir, upaya pencegahan perilaku bullying. Yang pertama, tingkatkan kesadaran di antara anak-anak. Yang kedua, tekankan perilaku yang baik, empati, dan capaian prestasi bersama di sekolah. Dan yang terakhir, latihlah guru dan staf sekolah tentang bagaimana mengatasi bullying.